Shangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Shangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Shangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Bapajam Bezunu Gyubala Cha Zelo Jini Suda Joju Jite Na Dusum Zepa Mi Senge Kunda Gimal Eda Tam Jela Ludanga Ida Vejaki Yo Sampo Jepe Mon Lam Dodaki Gewa Tam Je Igi Ngonsum Singi Dulnyen Lura Dubai Gewa Kun Lara Tu Jazelo Du Jite Na Dulnye Sangi Non Sangi Segi Una Subat Eda Jegi No Malupa Tam Jegi Wadagi Gawa Mo Deda Ngapa Mi Segi So Na Yangi En La Gyaso Dragun Gewa Gungi Yonde Rab Jejin Dewa Shepa Tam Jedagi To Me To Rampa Drewa Dampa Dan Silnye Nam Dan Jupa Du Jodan Arme Jodan Du Boy Dampa Gewa Deda Lani Jopa Gi Nasa Dampa Nam Dan Dri Jodan Jema Bum Hira Nyamba Dan Gopa Ge Baba Be Jogun Gi Gewa Deda Lani Jopa Gi Jopa Gana Lami Gya Jew Deda Gewa Dam Je La Yamo Zambo Jola Debe Doda Gi Gewa Kula Jase Jopa Gi Do Jase Dan Di Muangi Udanga Dan De Jini Gi Gyan Di Pada Gi Gi Ba Ji Ji Ba Deda Dam Je Da Gi So So Sa Jo Je Gewa Gundan Sangis Sangil Don Don Lo Dan Mi Lo Dan Ro Ai Gungi Suinan Gang La Yan Do Kungi Jesu Dai Rangam Nan Chochu Jiten Rome Da Janjo Rimpa Sangi Ma Janye Gonpo De Dagi Danji La Golo La Na Me Ba Go Wa Gun Yang In Da Dun Gan Se De Da La Dro Wa Gun La Ben Shin De We Je Ge Ba Shingi Dul Nyen Su Ba Yang Dagi Da Mo Raja So Wa Gi Ja Se Wa Dan Ju Jin So Ba Dan Je Su I Ran Ku Sin So Wa Ge Wa Jun Se Dagi Ji Sa Ba Dan Je Dagi Jan Su Je Ren Gu Shashi Boy Gi Yo Mendo and Namo Sang Hyang Dibudaya, Namo Buddhaya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita lanjutkan sesi-sesi Wajrayana kita. Kita sudah kemarin membahas tentang syarat seorang murid. Sekarang bagaimana kita membahas syarat guru. Ciri-ciri seorang guru yang bisa diandalkan. Di Mahabodhipatakrama dijelaskan.
bahwa di Mahayana Sutra Langkara, andalkan seorang guru Mahayana yang berdisiplin, tenang, sepenuhnya tentram, memiliki kualitas-kualitas yang melebihi muridnya, bersemangat, memiliki kekayaan pengetahuan tekstual, perhatian yang mengasihi, memiliki pengetahuan menyeluruh tentang realita, dan terampil dalam menginstruksikan murid-muridnya, dan telah meninggalkan sikap-sikap putus asa. Kemudian di teks yang lain, kita bisa ketemukan di Winaya Wibangga menjelaskan poin ini. Bagaimana dia menjelaskannya? Tenang. Mulai dari disiplin. Dinyatakan di indera, masih indra mengajar objek-objek yang tidak tepat. Seperti kuda liar, menuntun seseorang pada perbuatan yang tidak sesuai. Sama seperti pelatih yang menaklukkan kuda liar dengan tali kekang yang bagus. Begitu pula guru mempelajari disiplin sila untuk berupaya mengendalikan indera mereka dan berpaling pada perilaku yang sesuai. Demikian ini guru dikatakan mendisiplinkan batin muridnya seperti kuda liar. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, umat Buddha di Indonesia, topik tentang guru adalah suatu topik besar. Karena pencapaian kualitas murid itu kita andalkan dari pemberian sang guru. Dan hubungan guru dan murid itu menjadi sesuatu hal yang sangat krusial di Vajrayana. Dan oleh karena itu banyak poin-poin yang membahas tentang kualitas guru. Berikutnya adalah tenang, menunjuk pada penyelesaian latihan konsentrasi meditatif. Maksudnya konsentrasinya baik, tenang. Menetap dalam kedamaian, ia dicapai dengan cara mengendalikan perhatian dan kewaspadaan dalam disiplin etika seseorang, berpaling dari perbuatan yang salah, dan melakukan aktivitas-aktivitas bajik. Jadi dia punya antusias, wirya. Kemudian sepenuhnya tentram, merujuk pada penyelesaian latihan kebijaksanaan. Ini dilakukan dengan secara spesifik menganalisa makna realitas yang dilakukan secara saling bergantungan, maksudnya sebab akibat gitu ya, tentram. Akan tetapi memiliki kualitas pengetahuan yang baik yang dihasilkan dari mendisiplinkan batin dengan 3 latihan saja tidaklah cukup. Guru-guru harus, nah ini yang disebut yang di atas adalah mendapatkan kualitas dari mendisiplinkan batin. Oleh karena itu, guru-guru juga harus memiliki kualitas pengetahuan tekstual yang baik. Oleh karena itu, kekayaan pengetahuan tekstual merujuk pada seorang yang terpelajar dalam mengumpulkan 3 teks. Kemudian pengetahuan tentang realita merujuk pada latihan khusus pada kebijaksanaan. Maksudnya tentang kesunyataan. Pemaknaan akan fenomena yang tidak berinti. Walaupun guru-guru diberkahi dengan kualitas pelajaran dan pengetahuan tekstual, tidaklah cukup apabila mereka hanya memiliki kualitas bajik sebanding ataupun lebih rendah daripada murid. Sebaliknya, mereka harus membutuhkan kualitas yang melampaui murid. Kemudian di sini juga ada bersemangat, merujuk pada kesenangan yang terus-menerus melihat kebahagiaan orang lain. Telah meninggalkan rasa putus asa, merujuk pada sikap tidak kenal lelah dalam memberikan penjelasan berulang-ulang, menanggung beban kesukaran dalam menjelaskan. Nah, jadi saudara-saudara, Bapak Ibu semua, selain kualitas seperti ini, guru ada ya kualitasnya harus 10 kualitas, ada juga minimal harus 5. Lalu ada lagi yang paling penting adalah guru ini harus lebih, jadi di luar yang disebut di atas, ada tambahan-tambahan kualitas yang penting dijelaskan oleh guru-guru agung, antara lain si guru harus lebih mementingkan masa yang akan datang lebih penting daripada masa yang sekarang, dan
guru ini juga harus memiliki sikap walas asih. Maksudnya gurunya harus punya hati yang baik pada muridnya. Ini dua tambahan. Tapi ini adalah mencakup keseluruhan kualitas yang disebut di atas. Dan yang paling penting, ketika kita mempelajari seorang guru, sebelum kita mengambil keputusan berguru pada dia, di teks-teks Tantra banyak dijelaskan tentang topik ini. Salah satu yang menjelaskan cukup detail adalah di Guru Pancasika, 50 stansa Bakti pada Guru. Di situ dijelaskan ketika seorang murid harus menganalisa si guru 12 tahun. Setelah itu, guru harus menganalisa si murid 12 tahun. Jadi 24 tahun. Jadi seyogianya kita berguru pada seseorang itu kita sudah tahu kualitasnya. Kalau dia tidak memiliki kualitas yang disebutkan semua ini, dia minimal harus dia memiliki dua kualitas yang tadi. Lebih penting masa yang akan datang daripada masa yang sekarang, lebih penting semua makhluk daripada dirinya. Itu dua poin itu. Dengan dua poin ini, kita menganalisa orang ini. Apakah layak kita menganggapnya sebagai seorang guru? Jika kita sudah menganggapnya sebagai seorang guru, kita tidak bisa lagi mengkritik, memandang rendah, dan mencemooh atau memiliki pikiran buruk pada gurunya. Tetapi jika kita belum, jadi kita masih menjajaki guru ini, silakan debat dengan dia. Silakan berdebat, bertekak kata orang Sumatera, sepuasmu. Silakan membicarakan dia. Sampai titik di mana kita memutuskan ini guru saya. Setelah kita memutuskan dia ada guru saya, maka kelak kemudian hari, kita tidak boleh mengkritik, memandang rendah, mencemooh hal-hal seperti ini terhadap dia. Istilahnya dosanya besar. Dan saya sering menjumpai fenomena ini banyak di Indonesia. Seseorang umat bertemu dengan seorang Bante atau Romo atau siapa, dia kagum. Seketika itu nggak lama, buka mulut, tutup mulut, Anda guru saya, Anda guru saya. Kemudian dalam sehari-hari ketika kita berinteraksi, si orang ini tidak menjaga perilakunya, atau bahkan berbeda pendapat dengan gurunya, lalu terjadinya perdebatan. Debat yang sehat tentang pandangan-pandangan tertentu itu boleh dibolehkan, bukan artinya seolah-olah seperti berantem. Itu satu hal. Atau kelak kemudian hari guru ini bersikap buruk atau terjadi sesuatu hal, misalnya skandal atau apa, akhirnya si murid ini mengatakan buruk dan mencemooh dan punya sikap membuang guru ini. Ini adalah sikap yang sangat buruk dalam hubungan guru murid. Dan ini seharusnya tidak boleh terjadi. Ya karena masyarakat kita masih menyimpan budaya-budaya luhur zaman dulu, bisa menghormati guru. Tetapi ketika seiring dengan tumbuhnya pengetahuan, proses besar dari kecil, kita mendapatkan banyak asupan informasi dan budaya dan pendidikan, kita menjadi kurangnya respect, sehingga ini terjadi. Jadi hal ini banyak sering terjadi di masyarakat Buddhis di Indo, bisa temuin sehari-hari di mana-mana,
Misalnya ke romo tertentu, bapak ini tertentu atau bante tertentu. Jadi saran saya adalah tidak perlu buru-buru mengatakan ini guru saya. Saya juga mengalaminya. Beberapa orang, Anda kan guru saya. Tidak lama kemudian terjadi sesuatu dan saya merasa sangat aneh sekali karena kami tidak dibesarkan dengan fenomena seperti itu. Akhirnya saya menyarankan kepada masyarakat, Bapak Ibu semuanya, romo, saudara-saudara, jika Anda berkeinginan untuk berguru dengan seseorang, silakan cek sepuasmu. Saat ketika Anda merasakan, oke, saya memutuskan saya berguru atau saya anggap dia ada guru saya, maka saya sudah tidaklah boleh lagi memandang dia sebagai, tidak boleh lagi melihat sisi buruknya. Tidak boleh lagi melihat hal-hal negatifnya. Kenapa begitu? Karena, khususnya di Wajrayana, karena kita punya pemahaman, kita punya pandangan bahwa guru saya adalah Buddha. Dan ini penting sekali dalam pencapaian spiritual kita. Kunci. Berapa besar pencapaian kita tergantung kunci ini. Bergantung pada seberapa besar kita menganggap ini adalah guru saya. Jadi sebenarnya menganggap seseorang sebagai guru juga tidak serta-merta seperti seperti komputer men-set gitu. Oh, ini guru saya. Oh, ini guru saya adalah Buddha. Tidak seperti itu. It's come from naturally. Datang secara alamiah sekali, muncul dari pengetahuan, pemahaman, analisa, rasa bakti, dan mengenal kebaikannya. Itu sesuatu hal yang tumbuh melalui dipelajari. Bukan seperti komputer di program TED itu terus menjadi, saya harus lihat seseorang menjadi guru saya adalah Buddha. Saya harus bisa melihat orang ini adalah Buddha. Itu namanya pengkultusan membabi buta. Bukan. Itu benar-benar dipelajari, dipahami, dimengerti, dianalisa, dipelajari, seperti itu. Nah, penting sekali bagi orang-orang yang mempelajari Wajrayana, di center-center Wajrayana itu, semua orang harus selalu mengerti poin ini. Dan dikatakan di dalam kitab-kitab Tantra juga merujuk pada poin ini. Bahwa bagaimana peran seorang guru dan bagaimana kita melihatnya. Kalau saya melihatnya daun ini adalah biru atau kuning, dan saya menamai dia adalah warna kuning, jadilah kuning kan? Nah itu nanti kita bahas belakangan ya. Tapi ini dulu. Dan ini penting sehingga jangan buru-buru dan tidak perlu buru-buru. Dan ketika kita menyadari dan sepenuh-penuhnya. Jadi mempelajari memasuki Wajrayana itu membutuhkan sepenuhnya persiapan dan membutuhkan sepenuhnya suatu pengertian, pengetahuan. Dan saudara-saudara sekalian, umat Buddha Indonesia, penting kita untuk mulai belajar setahap demi tahap seperti itu. Dan tidak semua adalah guru. Nah, tidak semua adalah guru. Dia bisa menjadi senior, kakak senior Dharma. Misalnya bante tertentu, romo tertentu, suhu-suhu tertentu. Kita boleh respect dia sebagai senior dan tidak perlu sebagai guru. Nah, akhirnya kita bicara topik apa itu guru. Ini penting kita bahas seperti ini karena di Wajrayana maupun di umat Buddha sehari-hari
kita bisa menjumpai hal topik guru ini ada di mana-mana. Oleh karena itu kita paham bahwa sekarang yang dimaksud dengan guru spiritual seperti ini, sehingga tentu syaratnya harus yang seperti yang dibahas kemarin. Dan kita pun harus selektif dan mencari guru. Kita harus selektif dan serius mencari guru. Di mana kita harus mencari guru? Ya, kalau ada peribahasa yang sering kita jumpai adalah ketika murid siap, maka guru akan muncul. Tetapi masalahnya, kapan ini murid siap? Siap dalam konteks apa? Siap dalam level apa? Itu ada banyak pembahasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita lihat bahwa agama Buddha Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama saudara-saudara kita yang di Lampung dan Jawa Tengah, dan teman-teman kita yang dari saudara-saudara kita, dari saudara-saudara sedharma kita yang di Jawa Tengah, atau dari latar belakang budaya Jawa, mereka paham betul tentang seorang yang namanya guru. Dan mereka paham bahwa bagaimana juga teman-teman kita yang dari Bali, mereka juga paham bahwa bagaimana berhadapan dengan seorang guru, tata krama, sopan santun, dan yang paling penting di sini adalah berkaitan dengan yang namanya keyakinan. Keyakinan ini adalah suatu pembahasan sendiri, kita nggak bisa bahas terlalu banyak di sini. Tetapi di hari ini, di sesi ini, saya ingin membahas bahwa fenomena berguru di Indonesia. Kita bisa jumpai seperti yang kemarin sedikit dibicarakan. Kita sering jumpa bahwa saya lihat kagum seseorang, kemudian suatu hari itu tidak menemukan cocok, lalu kita mengatakan, oh dia tidak lagi guru saya, atau mengalami bertengkar atau membangun suatu hubungan yang baik, dan itu ada sesuatu hal yang sangat buruk. Itu really adalah sesuatu yang sangat buruk. Dan secara tradisi Buddhis turun-temurun bahwa jika kita mau berguru, kita mempersiapkan suatu fase untuk mengamatinya, menelitinya, apakah sesuai. Nah, apa yang sesuai? Yang sesuai itu adalah apa yang dia ajarkan dengan apa yang pola perilaku dia sehari-hari. Jadi apa yang dia ajarkan dengan apa yang dia pola hidup dia sehari-hari. Dengan sehari-hari dia apakah sama apa tidak. Dan kita juga harus meneliti kualitasnya. Kualitas guru ini apakah mampu, cocok, apakah mampu membimbing batin kita. Itu yang paling. Jadi guru yang kita cari itu guru apa? Guru, kita tidak mencari guru yang menyenangin kuping kita. Apa artinya? Guru yang bicaranya baik, menyenangkan kuping kita. Kita juga tidak mencari guru yang menyenangin hati kita. Itu guru tidak baik. Karena tidak ada kemajuan di kita. Apalagi berurusan dengan Vajrayana. Kita tahu apa yang sering orang baca bahwa tentang riwayat Miralepa. Buku itu bagus sekali. Sepertinya perlu cetak ulang dan disebar dan dibaca oleh banyak orang. Bahwa Mila itu, Petepa Mila, itu berjumpa dengan gurunya Marpa. Dan gurunya Marpa itu tidak menyenangkan hati dan tidak menyenangkan kuping si Miralepa. Kejam. Sangat kejam. Jadi, apakah sanggup orang-orang di zaman sekarang berjumpa dengan guru seperti ini? Sepertinya sulit.
Dan ketika kita memiliki karma baik, berjumpa dengan seorang guru spiritual yang memiliki kualitas lengkap dan mampu membimbing kita setahap demi setahap demi setahap. Jadi ibaratnya begini, di dalam pepatah secara tradisi kita ada satu pepatah begini. Jika seorang pasien telah makan racun dan dia mampu berjumpa dengan seorang dokter yang mampu mengeluarkan racunnya dari tubuhnya dan mengubah racun itu menjadi amerta keabadian, maksudnya nektar obat umur panjang bagi dia, maka dokter ini layaknya lah seorang dokter luar biasa, dan kita harus senantiasa mengandalkan dia. Ya, artinya jika kita seorang murid berjumpa dengan seorang guru yang jika dia mampu membimbing kita, mengeluarkan kita dari penderitaan samsara, ya, kalau kita tidak mencari guru yang mampu mengeluarkan kita keluar dari penderitaan samsara, terus kita mencari guru yang yang memasukkan kita ke dalam samsara. Kan tidak begitu. Jadi guru ini harus bisa mengeluarkan kita keluar dari samsara dan menganugerahkan kita pencapaian spiritual ke tingkat kebudaan. Kalau dengan beruntung suatu hari kita berjumpa dengan guru seperti ini, maka layaklah sekali kita semua bertumbuh pada dia. Meskipun dia tua, jelek, galaknya kayak setan. Nah, ada istilah kan, galaknya kayak setan, kejam seperti Miralepa, kejam seperti gurunya Miralepa, kita andalkan. Karena kita mencari apa? Kalau kita mencari sesuatu yang menyenangkan hati, menyenangkan kuping, itu bukan guru, itu racun, itu setan. Nah, jadi yang namanya guru itu bukan seseorang yang menyenangkan kita. Makanya di dalam pepatah sehari-hari kan juga ada mengatakan teman yang baik adalah teman yang berkata apa adanya dan memberikan kritik pedas, tajam kepada kita. Teman yang menyesatkan selalu mengeluarkan kata-kata indah yang menyenangkan hati kita. Nah, jadi kalian mitra, guru spiritual itu adalah kalian mitra. Sahabat. Jadi sahabat Dharma itu adalah kalian mitra, itu bagi kita, bagi Vajrayana melihatnya sebagai guru. Nah, kemudian ini si guru ini ketika di dalam Vajrayana kita tidak lagi melihat dia sebagai guru biasa, tapi kita melihat dia adalah jelmaan Buddha yang muncul di depan kita. Nah, ini lebih sulit. Ini jauh lebih sulit. Bahwa kita harus mengubah pandangan kita untuk mampu melihat dia adalah Buddha. Sangat sulit. Dan ini jika bisa dan mampu, maka pencapaian spiritual, pencapaian tingkat kebudayaan itu tinggal begitu saja cukup. Kalau kita mampu. Jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan sedikit. Misalnya begini. Jika ada seorang guru di depan, dan jika kita mampu melihat dia adalah Buddha, sehari-hari kita senantiasa selalu berpikir bahwa saya bersama dengan Buddha. Saya berbicara dengan Buddha, dan apapun yang dia katakan, apa yang dia interaksi dengan kita, itu adalah si Buddha ini. Nah, kalau Buddha ini ada di depan kita, secara logika sederhana, kita berpikir bagaimana? Oh, Buddha, luar biasa.
disentuh Buddha aja kita sudah luar biasa, apalagi Buddha memberkahi kita. Jadi, atau ibaratnya Buddha ini datang ke rumahmu. Apa? Ada poin, jika kita tidak punya mendapatkan sesuatu sense tentang topik ini, bisa jadi kita punya satu hal. Apa itu? Kita tidak memiliki keyakinan pada Buddha. Jadi gambaran sosok Buddha itu blur, absurd, nggak jelas, kabur. Dan ketokohan Buddha itu tidak kokoh di diri kita. Sehingga kalau kita dikatakan ada hari ini Buddha datang ke rumahmu, kita bukannya girang gembira, malah bingung atau malah bengong karena tidak menemukan sensenya. Pokok pemahaman. Jadi akhirnya kita tahu bahwa dari kemarin kita bahas tentang murid, tentang motivasi, tentang guru spiritual hari ini, tentang hal-hal yang lanjut, kita paham bahwa apa yang dibahas, apa yang dibicarakan, apa yang dipraktekkan di Vajrayana sesungguhnya adalah berasal dari Sutrayana, yaitu Hinayana dan Mahayana. Dua hal pokok. Jadi bukan sesuatu barang aneh, barang luar, barang gak jelas kalau Vajrayana. Enggak. Saya berharap orang-orang mengetahui bahwa pemahaman-pemahaman yang dibutuhkan untuk memasuki Vajrayana tidak ada gampang, jadi kita butuh mempersiapkan banyak hal. Nah, saudara-saudara, jadi paham bahwa Buddhis memahami Vajrayana butuh fondasi yang sangat besar, sangat kokoh. Nah, kita balik lagi mengenai Vajrayana. Nah, ketika kita berhadapan dengan guru spiritual saya seharusnya memandang dia sebagai Buddha. Benar-benar secara harafiah, sangat harafiah sekali bahwa guru saya adalah Buddha, bukan hanya menganggap guru saya Buddha di dalam pikiran atau di dalam membayangkan meditasi, tapi sehari-hari berinteraksi senantiasa 24 jam secara spontan. Kita harus mampu bisa mentransformasi pemahaman kita bahwa guru saya ini Buddha, saya sedang berinteraksi dengan Buddha, saya melayani dia, dan segala hal. Nah, mengenai kenapa harus menganggap Buddha segala macam, itu satu topik hal lain yang bahasnya panjang lebar. Tetapi, karena ini sebagai pengantar, saya berharap saya bisa cerita sedikit dan tidak terlalu dalam. Nah, berikutnya, setelah kita pentingnya menganggap guru sebagai Buddha, karena bahwa di dalam latihan Vajrayana, di dalam pokok-pokok latihan Vajrayana, peranan guru itu ibarat jembatan. Misalnya antara sini ke sana itu ada suatu jurang, lalu ada jembatan. Nah, pencapaian kita ada di sini, pencapaian ini. Dan yang antar ini gimana kita bisa mengapai titik ini? Guru. Keyakinan itu ada jembatan. Nah, siapa yang memberi semua, menuangkan semua level pencapaian itu kepada kita? Guru spiritual kita. Karena di dalam latihan Vajrayana, kita akan melakukan banyak latihan meditasi, membangkitkan diri sebagai Dewi Kuan Im. Misalnya ini ya. Saya memberi contoh, misalnya begini. Saya membangkitkan ini sudah umum. Saya membangkitkan diri sebagai Dewi Kuan Im. Ada prosedur membangkitkan diri. Jadi dari A sampai Z, 1 sampai selesai. Misalnya prosesnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Ketika kita mengikuti proses pembangkitan diri sebagai Dewi Kuan Im, Tara, Buddha Sakyamuni, atau apapun, Baisa Jaguru, kita kan bukan artinya tiba-tiba saya adalah Dewi Kuan Im. Apa?
itu namanya tipu-tipu, membohongin diri sendiri atau berhayal. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ujuk-ujuk tiba-tiba kita membangkitkan diri sebagai Kuan Im. Asal usulnya nggak jelas. Tiba-tiba, aneh. Nah, membangkitkan diri sebagai Kuan Im itu kan harus ada runtutan cincin yang tak putus. Nah, runtutan cincin yang tak putus ini adalah prosedur. Nah, cincin yang tak putus ini, prosedur ini, kita tidak bisa tiba-tiba terus membayangkan, oh saya bangkit meditasi sebagai Kuan Im. Either kita menipu diri sendiri, either kita berhayal, either kita benar-benar membangkitkan diri Kuan Im, tidak ada yang tahu. Jadi kita harus memperoleh autentifikasi, sertifikat otentik dari Kuan Im-nya. Pasti suatu hari di zaman dulu entah kapan ada Kuan Im memberkahi satu orang. Ini Kuan Im muncul nih, benar, memberkahi satu orang, dan Kuan Im ini mengajarkan kepada dia bagaimana cara kamu membangkitkan diri sebagai aku, lalu proses bangkitmu sah. Paham ya, Bob? Saya ulang. Misalnya ini suatu hari, zaman dulu entah kapan, pasti ada Kuan Im muncul kepada seorang manusia, dan Kuan Im bilang, jadi face to face, jelas, bilang kepada dia, kamu, saya ajarkan proses membangkitkan diri sebagai aku. Lalu, caranya ini, dan ini adalah sah. Berarti dapat berkah dong, autentifikasi, keabsahannya sah. Nah, si guru ini berlatih mengikuti proses ini, dan Kuan Im yang dia bangkitkan itu sama dengan Kuan Im yang dia temui pertama kali itu. Sah kan? Jelas kan? Nah, ketika Kuan Im yang dia temuin, yang dia bicara seperti itu, sah, jelas, ketika itu dia mencapai benar-benar seperti Kuan Im. Benar-benar otentik seperti Kuan Im. Luar biasa. Nah, hal ini tentu kita bahas seperti waktu ketika kita bahas topik-topik dulu yang tentang Sambhogakaya ya. Itu perlu diingat. Jadi, si Kuan Im ada jelmaan walas asih dari Buddha, membangkitkan diri dalam diri kita, dan kita bangkit. Lalu lama-lama kita menjadi seperti itu persis 100% seperti Sambhogakayanya Kuan Im, Sambhogakaya Kuan Im itu. Berarti otentik ya. Nah, si orang ini berhasil mencapai level, otentik mencapai level, otentik mencapai kualitas, sama ini kualitasnya. Berarti dia disebut mencapai Buddha dong, karena Kuan Im ini kan Buddha, berarti mencapai Buddha dong. Nah, Kuan Im ini dia berhasil. Nah, dia nurun ke murid. Murid turun ke murid terus. Berarti otentik. Sertifikat otentiknya jelas. Prosedurnya jelas. Berkahnya jelas. Hasilnya jelas. Jadi tidak bisa tiba-tiba terus saya membangkitkan diri sebagai Kuan Im cetek gitu. Kan nggak ada ujung pangkal. Nah, si guru yang mengajarkan saya, jadi orang yang mengajarkan saya membangkitkan diri sebagai Kuan Im dengan prosedur yang tadi, itu saya disebut guru. Nah, jadi orang ini memiliki peranan sangat luar biasa, mengajarkan, menurunkan teknik meditasi segala macam. Nah, berarti dia guru dong. Nah, guru ini berarti kita lihat dia guru. Nah, dia mengantarkan siapa ke saya? Dia mengantarkan Kuan Im ke saya. Paham ya? Jadi dia mengantarkan Kuan Im ke saya. Jadi ketika guru saya mengajarkan teknik meditasi membangkitkan diri sebagai Kuan Im, mempraktekkan
Kuan Im dan guru saya adalah dia sudah menjadi Kuan Im, dia berhasil sukses mencapai level Kuan Im, maka dia sama dengan Kuan Im dong. Berarti guru saya siapa? Guru saya adalah Kuan Im. Tapi harus guru manusia, bukan Kuan Im yang kita bayang-bayangkan tiba-tiba Kuan Im. Nah, itu akhirnya kita harus jelas bahwa peran guru spiritual sangat krusial menentukan pencapaian spiritual kita. Dan ketika kita mencapai level spiritual, maka kita akan makin paham bahwa guru kita adalah Buddha itu sendiri. Demikian, saya memberi ibarat contoh bahwa Kuan Im, Buddha Kuan Im, kualitas walas aslinya semua Buddha, dan muncul sosok Dewi Kuan Im, Buddha Kuan Im, lalu menjadi guru saya, guru saya mengajarkan kepada saya, berarti guru saya Kuan Im, berarti guru saya Buddha. Nah, jadi dengan demikian, guru yang kita cari itu benar-benar guru yang bukan sembarang orang bisa ngajar, bisa ceramah, terus dia bisa jadi guru. Ya, jadi bukan artinya guru ini adalah orang yang bisa ceramah, bisa ngajar, itu bisa jadi guru. Ini penting. Ketika kita tahu, kita sudah paham dan mampu melihat guru kita adalah Buddha, terus nextnya apa? Melayaninya dan berbakti kepadanya. Jadi ada melayaninya dan berbakti kepadanya. Coba kita bayangkan dah, ketika zaman Sang Buddha, ada Ananda, Sariputra, Moggallana, ada arahat-arahatnya itu, mereka melayani Buddha, melayani Sakyamuni ini, Buddha. Apa yang dia capai? Nah, seperti itu. Akhirnya kita mengerti poin-poin kita sudah bahas. Jadi guru saya, kita harus bersikap seperti apa? Ada beberapa tuntunan, misalnya ada 50 bakti stansa, banyak sekali perilaku-perilaku yang kita harus berhadapan dengan guru. Tetapi minimal kita paham dulu. Saya harus cari guru yang seperti apa. Kita harus cari guru yang mampu mengantarkan kita ke level pencapaian. Dan kita harus mampu mencari guru yang bisa membuat guru ini mampu mengubah batin kita. Nah, jadi zaman sekarang saya tidak tahu lagi apakah zaman sekarang ini ada nggak guru-guru orang-orang yang tertarik tentang spiritual dan tertarik tentang meningkatkan kualitas batin. Ya, saya tidak tahu apakah masih banyak apa tidak. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa kita harus menemukan seorang guru. Tapi ketika kita menemukan beberapa calon guru, kita harus teliti. Perilaku, sikap, segala macam, apakah sama, apakah bagaimana dengan dia, sehingga kita mampu bertumpu pada dia, bisa bertumpu pada dia, dan apakah kita bisa mengikuti guru itu. Guru kan punya karakter. Jadi tidak bisa kita berpikir, ada juga kita yang nurut sama ngikutin guru, bukan guru ngikutin kita. Nah, ini banyak ini wihara-wihara ini, umat maunya ini, akhirnya pengurus wihara mengikutin kehendak umat. Ya, umatnya mau pesta, karaoke, nyanyi, ya wihara menyelenggarakan. Ya, berarti guru nurutin umat dong. Kan tidak benar. Yang benar ya umat belajar ngikutin Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan begini, Sang Buddha mengajarkan gitu, kita harus begini, kita harus gitu.
Nah, saudara-saudara, selain setelah kita paham bahwa saya harus mencari seorang guru spiritual, saya harus bisa memulai, ya, jika kita berkehendak untuk belajar Vajrayana, peran guru ini penting. Itu mutlak. Seperti kemarin yang saya ungkapkan bahwa ada 3 hal, guru, komitmen. Nah, itu kan guru ini nomor 1 peran. Guru, kemudian komitmen. Komitmen itu sila. Kita nggak boleh mematahkan sila. Nah, itu nanti kita bahas kapan-kapan. Kemudian guru, komitmen, dan keyakinan. Nah, harusnya ketika kita memasuki Vajrayana, semua hal ini sudah terlewati dengan baik. Bahwa keyakinan itu kita punya nggak, seperti apa, komitmen, belajar tentang komitmen itu seperti apa. Setelah itu, kita boleh melihat contoh riwayat Miralepa, bagaimana Miralepa bertumpu pada guru, bertumpu pada seorang guru spiritual, bagaimana Miralepa, bagaimana sikap gurunya akhirnya mengantarkan Miralepa itu mencapai level luar biasa, pencapaian luar biasa. Jadi kita tidak bisa berpikir bahwa saya berguru itu seperti. Dan ada satu lagi ya yang mungkin lebih baik kita bicara di sini adalah udahlah, sampai di sini aja. Dagi jinya sebagai wadi dan Shashi Bogi Juzi Metodran Zira Blinzi Nide Genpa Di Sangye Shindu Mite Buagin Rokunanda Shingla Chopa Shoyi Taman Guru Ranna Mandala Kamniriya Dayami Nenirindu Bele Zojini Kardayam Baganshin Shabade Lome Mare Gidon Roana Nandren Give Wambo Dagyuch Derma Shombe Sherai Gunduyan Zambe Ange Zeve Jesu Neten Berimba Kunsalangi Chonye Nedrube Gilna Yeje Sorangi Jis Tobe Langi Nezura Jeve Drabe Dage Girove Yege Munba Zeljene Gilwe Denba Yunrin Zingyo Jedenba Rinje Joyge Magya Bangya Gyanyamba Gyube Jodini Ninde Jenpo Ira Gyoba Yebene Dende Jewa Jeba Joje Yewe Mejunrin Lele Janjulam Girim Bekyam Adonam Gila Bede Jengewe Jebarindu Gyongyo Jilan Sandro Bedun Gendro Jej Yege Jeje Midam Mimin Gojera Gunda Gyewe Ngabaye Nanda Lamdan Rewa Magyo Jeganse De Bajula Joj Zindro Blason Bade Yeze Dode Nange Dada Draje Jindra Shigya Sochogun Egya Egya